Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peta konsep dari materi rendah hati, hemat, dan sederhana adalah Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 63, Al-Quran surat Al-Isra ayat 27, dan juga hadis-hadis terkait. Tujuannya adanya peta konsep ini adalah agar kalian bisa memahami atau mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Sehingga harapan besarnya adalah setelah mendapatkan pengetahuan ini, kalian bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan materi ini cukup banyak dalil baik itu Al-Qur'an maupun hadis, cuman Bapak akan bacakan satu saja. Selanjutnya pada slide yang keempat dan kelima silakan kalian baca kemudian pahami artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Quran surat Al-Furqan ayat 63. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikut Bapak paparkan melalui slide ini kandungan surat Al-Furqan ayat 63 serta kandungan surat Al-Isra ayat 27. Kandungan surat Al-Furqan ayat 63 diantaranya, menurut Allah, orang-orang yang beriman yang memiliki sifat tawadu akan memperoleh gelar ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan rahmat paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadur rahman itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi dalam keadaan tawadu, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan merasa bahwa dirinya adalah makhluk yang sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan surat Al-Isra ayat 27 adalah yang pertama, Allah mengingatkan bahwa betapa buruknya sifat orang yang boros. Mereka dikatakan sebagai saudaranya setan sesuai dengan ayat Al-Quran yang telah dibacakan di atas. Yang kedua, larangan untuk berlaku boros dalam membelanjakan hartanya atau menghambur-hamburkan harta. Yang ketiga, perbuatan boros merupakan sifat setan yang harus ditinggalkan karena setan itu adalah makhluk yang selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, orang yang boros bermakna orang yang membelanjakan hartanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Ada sebuah hadis yang berkaitan dengan perbuatan mubazir, yakni yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar. Dia berkata bahwa Rasulullah telah melintas di tempat Sa'ad yang sedang mengambil wudhu. Kemudian Rasulullah menegur Sa'ad karena begitu boros. Bahkan di dalam wudhu juga terdapat boros, mubazir, kalau air yang kita gunakan lebih dari yang seharusnya. Pada saat ini, Bapak juga menuliskan kandungan hadis riwayat Muslim tentang pelakon rendah hati, diantaranya orang yang memiliki sifat tawadu akan menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sikap tawadu akan tetap rendah hati dan selalu menjaga hati dan niat segala amal
salehnya dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kandungan hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Baihaqi tentang perilaku hemat dan sederhana, di antaranya Islam sangat membenci hidup boros. Sebaliknya Islam menganjurkan bahkan memerintahkan manusia untuk hidup hemat. Allah juga tidak suka manusia bersifat kikir, yaitu perilaku manusia yang terlalu hemat. Mereka yang terlalu hemat tidak mau mengeluarkan hartanya untuk kepentingan dirinya sendiri, apalagi untuk kepentingan orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai kehidupan yang sederhana. Beliau menikmati kesenangan hidup tanpa bermewah-mewahan dan berlebihan, dan hanya memiliki seekor unta atau seekor kuda untuk tunggangannya. Dan Nabi Muhammad pun hidup dalam kesederhanaan dan selalu mengajarkan kaum muslim untuk hidup sederhana, menjauhi pemborosan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, rendah hati adalah suatu sikap merendahkan diri di hadapan Allah dan sopan santun terhadap sesama. Orang yang memiliki sikap rendah hati tidak akan meremehkan orang lain dan tidak akan bersikap sombong walaupun dirinya yang mampu dan kuat. Bentuk-bentuk tawadu atau rendah hati adalah sebagai berikut. Sikap tawadu merupakan lawan dari sikap takabur atau sombong. Berarti tawadu tidak menganggap dirinya lebih dari orang lain dan meremehkan mereka. Sikap tawadu atau rendah hati tidak akan menjadikan seorang hina, akan tetapi sebaliknya akan membuat dirinya orang tersebut dihormati, dihargai, bahkan lebih dari itu Allah akan mengangkat derajat orang yang bersikap rendah hati. Orang yang bersikap tawadu akan dikelompokkan ke dalam orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk-bentuk sikap tawadu dalam pergaulan bermasyarakat antara lain sebagai berikut. Tidak menonjolkan diri dari orang-orang yang statusnya sama. Berdiri dari tempat duduk dalam satu majelis untuk menyambut kedatangan orang yang lebih mulia dan lebih berilmu dari dirinya, serta mengantarkan sampai ke pintu keluar jika yang bersangkutan meninggalkan majelis. Bergaul dengan orang yang awam dengan ramah dan tidak memandang dirinya lebih dari mereka. Kemudian bersedia mengunjungi orang lain sekalipun lebih rendah status sosialnya. Bersedia duduk bersama dengan fakir miskin, orang-orang cacat tubuh dan kaum duafa lainnya, serta menghadiri undangan mereka, dan tidak makan, minum, berpakaian berlebihan yang menunjukkan kemegahan dan kesombongan pada dirinya. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada slide ini disampaikan bahwa hidup hemat atau sederhana merupakan sikap hidup yang mengandalkan diri sendiri untuk mencukupkan kebutuhannya, sehingga tidak boros dan tidak kikir. Hidup hemat adalah sifat yang baik diwariskan dalam akhlak Islam dan sangat baik diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hemat adalah apabila kita membelanjakan harta secara tidak berlebih-lebihan, melakukan penghematan pengeluaran, dan menabung untuk masa-masa yang sulit. Hemat adalah fondasi dari segala macam keberhasilan hidup. Orang yang menerapkan prinsip hidup sederhana, hemat, dan menabung akan meraih kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Beberapa contoh agar kita dapat menggapai keduanya, yaitu dengan cara menabung, hidup apa adanya, dan senantiasa bersedekah. Mudah-mudahan apa yang dapat Bapak sampaikan mendapatkan kemanfaatan untuk bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.